Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe dan share. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update Rohmain Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak baca iftitah, sah nggak sholat kita? Sah nggak? Sah. Sah. Enggak baca Al-Fatihah? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena Al-Fatihah ruknun min arkanis sholat. Salah satu rukun dari rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang 13, ada yang 16, bahkan ada yang 9. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang kita tahu ada 13. Dari mulai takbir sampai salam. Doa. Kenapa doa? Isinya doa. Kenapa memohon pertolongan kepada Allah dengan sholat? Karena sholat semua isinya adalah doa. Kapan seorang hamba dekat dengan Tuhannya? Pada saat kapan momen terdekat hamba dekat dengan Tuhannya? Pada saat sholat. Kalau lagi nggak sholat mas terasa nggak dekat. Sholat itu adalah momen terdekat hamba dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutin. Kita lanjutin ayatnya. 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ayat sebelumnya, ayat 53, 54. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Beda nih. Yang pertama tadi saya bahas, hai orang-orang yang beriman, memohon pertolongan kepada Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat sebelumnya, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Apa itu artinya? Memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu sangat berat. Lakabiratun. Sholat itu berat apa ringan? Sholat itu berat apa ringan? Illa 'alal khashin. Kecuali kepada orang-orang yang melaksanakan sholat itu dengan cara yang khusyuk. Saya ulang. Sholat itu berat apa ringan? Berat. Kapan dia bisa ringan? Dia ringan kata Allah illa 'alal khashin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholatnya dengan cara yang khusyuk. Orang yang khusyuk dalam sholatnya pasti dia merasakan ringan sholat itu. Coba dah. Kita kalau sholat khusyuk, Allahu Akbar. Mau sholat 15 menit nggak bakalan beban buat kita. Bener nggak? Bener nggak? Itu sholat taraweh di Mekah. 1 kali takbir 2 rakaat. 1 kali takbir 2 rakaat. 2 rakaat. Itu sekali takbir sampai salam itu bisa 20 menit. Merasa beban nggak? Enggak. Kenapa? Illa 'alal khashiin. Dia merasa ringan. Kenapa? Karena dia lakukan sholatnya dengan khusyuk. Kita sholat malam sendiri misalnya, itu kalau sholat biasa cepat aja. Sholat malam ketika kita dihantam dengan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, sholat malam kita sepanjang sholat malam kita dan kita khusyuk tidak merasa beban. Kenapa? Karena sholat itu beban. Dan dia tidak beban bagi siapa? Bagi mereka yang sholatnya khusyuk. Illa 'alal khashin. Maka orang kalau sholatnya khusyuk, dia nggak beban. Nikmat sholat itu. Allahu Akbar. Habis Al-Fatihah, dia baca surah yang panjang banget. Nikmat. Tapi kalau dia tidak khusyuk,
Allahu Akbar. Baca surah yang panjang. Apa kata makmumnya? Waduh, panjang banget ini surah ini, kagak ruku-ruku deh ini mah. Akhirnya apa? Beban. Kenapa? Dia tidak merasakan kenikmatan dalam ibadahnya. Illa 'alal khashi'in. Saya tanya lagi. Khusyuk merupakan rukun sholat apa bukan? Rukun sholat 13. Ada nggak khusyuk masuk dalam rukun sholat? Cari ulama mana yang masukkan khusyuk dalam rukun sholat. Kalau khusyuk masuk rukun sholat, saya yakin sholat kita nggak ada yang sah. Betul? Betul nggak? Jadi gini nih, dalam ilmu fikih begini. Ilmu fikih itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya, dalam ibadahnya. Bukan dalam hukum bukan dalam hukum pada perbuatan atau satu barang, bukan. Hukum dalam sholat itu ada rukun. Rukun itu hukum dalam ibadah mahdoh ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Rukun itu kalau ditinggal itu batal. Rukun itu kalau ditinggal tidak dilakukan batal tuh ibadahnya. Contoh. Al-Fatihah kan rukun. Kalau orang sholat nggak baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Takbiratul ihram itu rukun sholat. Kalau ada orang sholat nggak takbir, berarti nggak ibadah dia, nggak mulai sholatnya. Ya, jelas ya. Berdiri dalam mazhab Syafi'i, sholat berdiri itu rukun. Sholat berdiri itu rukun dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain itu bukan rukun. Beda kan? Makanya tadi saya bilang ada yang 13, ada yang 9, ada yang 16, 17. Dalam mazhab Syafi'i diri itu rukun. Dalam mazhab lain enggak diri itu bukan bagian dari rukun. Saya ulang, rukun jika ditinggal batal sholatnya. Sama kayak umroh, rukun umroh, niat dengan berihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahalul, 5 tertib. Ditinggal salah satu, saya nggak usah sa'i dah, lagi rame, udah tawaf aja. Habis itu tahalul langsung, batal, nggak dapat. Rukun harus dilakukan, ditinggal batal. Kalau wajib dia harus tetap dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka dia harus melakukan satu amalan untuk menutupi kekurangan itu. Contoh, apa tuh? Wajib umroh. Dia harus meninggalkan hal-hal yang dilarang. Nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut dalam keadaan ihram, nggak boleh tajadul, nggak boleh berdebat, nggak boleh marah-marah. Kalau dia lakukan itu, dia kena dam. Jelas? Dalam sholat wajib sholat apa? Ditinggalkan wajib sholatnya. Maka ketika dia meninggalkan wajib sholatnya dalam beberapa pendapat ulama, dia kudu sujud sebelum salam. Namanya sujud sahwi. Sujud 2 macam. Ada yang dilakukan sebelum salam, 2 kali sujud. Ada yang dilakukan setelah salam. Tapi jumhur ulama mengatakan sebelum salam afdalnya dilakukan itu. Gitu ya. Jelas? Oke, kita balik lagi ke sholat nih. Yang paling berat itu khusyuk. Makanya khusyuk tidak menjadi rukun sholat kita. Kalau khusyuk jadi rukun sholat kita, saya yakin sholat kita batal semua. Nah, masalahnya adalah khusyuk itu apa dan bagaimana? Itu masalahnya. Sholat, Allahu Akbar. Ketika kita sholat, kita masih dengar nggak kuping kita suara-suara? Saya ulang dah. Ketika kita lagi sholat di rumah, ada tamu datang, assalamualaikum, salam. Kita kan kagak buka pintu, yang buka orang rumah, apa bini, apa anak. Iya ini mengundang ini. Iya, dengar nggak kita? Dengar. Kenapa dengar? Tapi kita punya kuping. Pertanyaannya, itu sholat kita khusyuk apa kagak? Ngundang apa? Ngundang tahlilan, habis maghrib ya, iya. Bininya lupa ngasih tahu, habis sholat maghrib dia langsung ke tempat tahlilan, pulang bawa tentengan, kata bini lah, itu tentengan mana? Itu habis tahlilan. Lah kan tadi lupa ngasih taunya, tadi lagi sholat gue denger, kan gitu ya. Kan kita punya telinga. Pertanyaannya, itu khusyuk apa enggak? Enggak. Itu khusyuk apa enggak? Lagi sholat, kucing dekem, khusyuk apa kagak tuh?
Hah? Enggak. Lagi sholat bergeser. Ada sop depan kosong. Dia pindah maju ke depan. Khusyuk apa enggak? Tuh khusyuk. Tadi denger tahu bilangnya enggak khusyuk, denger. Giliran maju khusyuk. Gimana jadinya? Jadi khusyuk bagaimana khusyuk? Khusyuk diem aja. Dalam mazhab Syafi'i kan nggak boleh bergerak dari 3 kali. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh bergerak 3 kali. Dalam mazhab lain boleh. Tapi kita pakai mazhab Syafi'i kenapa? Ihtiyat, kehati-hatian. Contoh nih. Mazhab Maliki, Allahu Akbar. Dia nggak sedekap. Allahu Akbar. Dia ke bawah tangannya. Karena kalau ke Maroko, ke Aljazair, ke Libya, dia mazhab Maliki, Allah. Di ke bawah tangannya. Kalau kata kita, wah nih orang main-main ini sholat. Ya enggak? Lihat imam-imam di Haromen. Dia kalau sholat, dia kan pakai sorban nggak di leher. Kalau kita sorban di leher. Kalau dia sorbannya di kepala. Siapa sih? Dia benerin lagi. Lagi baca. Imamnya, dia benerin lagi. Udah berapa kali gerakan itu? Khusyuk nggak tuh? Imam lagi dia di Masjidil Haram lagi. Khusyuk nggak tuh? Kalau kita bilang nggak khusyuk, nggak mungkin. Imam kita bermakmum dengan dia. Khusyuk itu gimana patokannya khusyuk? Nah ini nih, gimana patokan khusyuk? Jadi gimana patokan khusyuk? Kita lagi sholat kan kita ingat. Nyari kunci motor lupa naruh di mana. Giliran sholat ingat. Ya Allah tuh kunci buat taruh sini. Ya Allah di mana? Nyari duit lupa di mana tadi duit, taruh dompet apa ditaruh kantong kanan, lupa sorogo-rogo kemana-mana kagak. Pas sholat inget, ya Allah tuh duit buat taruh bawah baju. Khusyuk apa enggak tuh? Tidak. Jadi patokan khusyuk begini. Nabi Muhammad pernah satu waktu lagi sholat jadi imam. Nabi tuh kalau lagi sholat jadi imam, Nabi suka bawa cucunya Hasan Husain, cucunya dibawa. Makanya kalau bapak-bapak punya anak, bawa ke masjid, ke musola. Boleh. Paling ntar diomelin sama orang masjid musola. Berisik. Ini sebenarnya sunnah Nabi nih. Orang nggak tahu sunnah Nabi. Jangan tuh anak kecil jangan dibawa ke musola. Berisik, ganggu orang sholat. Ini orang nggak baca hadis. Dan dia mungkin nggak pernah punya anak kali. Anaknya nggak pernah dibawa ke musola. Yang ngenalin kita musola ke masjid siapa? Orang tua kita. Kenapa Nabi ngajak cucunya tuh ke masjid? Itu bocah tuh pojok mau bocah no. Itu kan lagi ngobrol nggak dengerin saya ceramah. Apa kita ngomelin? Enggak, biarin aja dulu. Namanya bocah, bener nggak? Bener nggak? Tapi ada mindset di kita, jangan bawa anak ganggu sholat. Iya, lihat kondisinya. Lihat nih, kalau anak emang beling satan kagak bisa diem tuh anak, jangan dibawa dulu. Kayaknya belum pas nih bocah kalau dibawa. Jelas? Jelas? Bocah baru 3 tahun, 2-3 tahun kan masih belum ngerti dia, belum memayis, belum ngerti, belum bisa mana bedain baik buruknya. Jangan dibawa dulu. Jangan. Tapi ketika umur 7 tahun sudah Allah perintahkan untuk melaksanakan sholat, kayaknya udah bisa dibawa nih, udah bisa berpikir mana baik mana kagak, udah ngorangin, kamu diam duduk di sini, itu masih paham tuh. Tapi bawa anak kecil itu sunnah. Nabi tuh kalau ke masjid bawa cucunya Hasan Husain. Ketika Nabi jadi imam, ini dalam satu riwayat, ini entah sholat zuhur atau sholat asar, sholat yang 4 rakaat. Nabi sujud lama banget. Nabi sujud lama banget. Habis sholat sahabat nanya, ya Rasul, kenapa sujudnya lama banget? Apakah ada turun wahyu pada saat engkau sujud? Jadi wahyu tuh, Jibril tuh kalau turun nggak tahu waktu dia kapan aja. Kadang dalam sholat, kadang dalam di luar sholat. Sahabat sampai bertanya, kenapa sujud lama banget? Apakah turun wahyu pada saat itu? Nabi menjawab apa? Bukan turun wahyu. Saya mau diri dari sujud saya, cucu saya nunggangin saya. Oh, pertanyaannya, itu Nabi sholatnya khusyuk apa kagak? Bilang begitu khusyuk.
Tadi dengerin orang namu di rumah kita katanya kagak khusyuk. Maka kalau bilang Nabi kagak khusyuk, Nabi kagak khusyuk, lah sekelas Nabi masa kagak khusyuk? Benar nggak? Saya deskripsi dulu nih, nanti baru saya kasih tahu bahwa khusyuk bagaimana. Khusyuk itu ternyata simple. Saya ulang nih, khusyuk itu simple. Orang kalau sholat ada celah, di Mekah, di Madinah. Kita kalau sholat nih ada celah dikit nih, satu jengkal. Itu orang yang di belakang tiba-tiba langsung masuk tuh, nyelip. Kenapa? Syadul khalal. Dia tuh harus bener-bener mepet antara tubuh kita dengan orang lain kanan kiri. Harus rapet. Ujung kaki kelingking ketemu sama kelingking dia. Ini pundak ketemu pundak dia. Cuma kadang-kadang orang kan begini tekstur tubuh orang nih. Ada orang yang kakinya kecil, ininya gede. Jadi ini mau udah nempel gitu. Kakinya kan kecil. Jadi kaki nempel berarti kan ini lebih luas kan. Jadi ini kadang-kadang kita kebenturan sama orang. Lihat kondisional aja. Saya katakan istilahnya kondisional. Sholat tuh biar nyaman, biar nikmat sholat tuh. Malah justru kalau begitu kadang-kadang malah nggak nikmat buat kita. Bener nggak? Malah aduh risih kitanya. Ini susah amat sih nih ya. Oh, takbir begini, mepet ini. Lihat, nikmatin sholat itu. Kenapa? Karena khusyuk itu adalah nikmatnya sholat. Lihat dalam Al-Quran. Illa alal khasyin. Siapa itu mereka-mereka yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang khusyuk, mereka-mereka yang khusyuk apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Khusyuk itu patokannya adalah orang-orang yang khusyuk, mereka adalah yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Zon itu dalam bahasa Arab artinya mengira, tapi para ulama tafsir mengatakan orang yang khusyuk itu dia meyakini, bukan ngira-ngira. Dia meyakini yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia meyakini bahwa ketika dia sholat, dia mulaqu rabbihim. Dia bertemu dengan Tuhannya. Ya, kalau kita sholat, kita yakin lagi bertemu dengan Tuhan kita. Wa annahum ilaihi rajiun. Dan dia juga yakin bahwa sesungguhnya nanti dia akan kembali kepada Tuhannya, kepada Allah SWT. Jelas? Jadi patokannya khusyuk apa? Yakin sedang bertemu dengan Allah. Orang kalau sholatnya yakin sedang bertemu dengan Allah, dia adalah sholat, dia bisa dikatakan sholatnya sholat yang khusyuk. Makanya ada orang takbir ngulang-ngulang. Allah. Lama banget. Sampai imam keburu ruku. Ada nggak orang begitu? Kenapa? Karena dia ketika dia mendapatkan kajian itu atau pelajaran, dia khusyuk harus begini-begini. Enggak. Kita yakin aja. Al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu enggak bakal menghilangkan keraguan kita. Maka ragu, hilangin, buang, datangkan keyakinan. Allahu Akbar. Udah. Yakin, mulaqu rabbihim, kita sedang bertemu dengan Tuhan. Kalau kita yakin sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin itulah titik khusyuk kita. Untungnya khusyuk tidak menjadi rukun sholat. Kalau khusyuk menjadi rukun sholat, batal sholat kita. Jelas sampai sini? Jadi memohon pertolongan kepada Allah, yang pertama dengan bersabar, yang kedua dengan sholat. Sholat yang paling afdol adalah sholat yang dengan khusyuk dia lakukan. Kalau khusyuk itu punya standarnya adalah dia yakin ketika dia sholat, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwa nanti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kekurangan kehilapan, sekali lagi mohon dimaafkan seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa di like, subscribe dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar dapat menerima update Rohmain Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.